Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertatap maya di acara coaching. Adapun untuk coachnya yaitu Ibu Wawa dan coachingnya Bapak Dadan. Adapun kompetensi inti yang harus disampaikan, yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, eh, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara coaching ini. Dipersilakan kepada Ibu Wawat dan Bapak Dadan. Baik, terima kasih Bu Lin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dadan. Sore Bu Wawan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Gimana Bu Wawan kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak Dadan, ada apa nih menghubungi saya? Ada permasalahan yang ingin kita cari solusinya bersama atau gimana? Begini nih Bu Wawan, saya masih punya sedikit teman ngobrol lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa di coaching nih sama Bu Wawan. Ya tujuannya sih pengen ada pencerahan aja nih Bu. Begini Bu. Jadi tujuannya ingin ada pencerahan, kira-kira permasalahannya apa nih Pak Dadan? Bisa cerita nggak? Begini Bu, Ibu kan sebagai guru senior Bu ya. Sekarang kan tuntutannya yaitu merdeka belajar Bu. Gitu, merdeka belajar. Nah, pembelajaran kan harus terpusat pada murid Bu ya. Nah, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Jadi kan menurut saya pembelajaran diferensiasi itu kan cocok nih Bu untuk kurikulum sekarang ya. Karena untuk menuntun minat anak gitu sehingga perkembangan potensinya keluar gitu, potensi dirinya. Nah, cuman yang saya sudah melaksanakan Bu, cuman masih bingung teknisnya gitu, masih ada yang masih bingung teknisnya Bu. Oh, berarti Pak Dadan itu pada dasarnya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul, Namun masih ada teknis yang masih bingung untuk dilaksanakan, begitu ya Pak Dadan? Iya Bu, gitu. Kira-kira kekuatan Pak Dadan nih dalam melakukan pembelajaran diferensiasi apa kira-kira nih? Kekuatan yang saya miliki sih, saya melihat bahwa anak itu banyak keragaman Bu ya, dalam minatnya, kemudian gaya belajarnya gitu. Nah, cuman ketika prosesnya saya masih bingung Bu gitu. Tapi Pak Dadan sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi tidak sebelumnya? Sudah Bu, cuman ya saya kan dapat ilmu lah gitu ya. Lalu saya kemarin terapkan, ternyata ya di luar ekspektasi saya gitu. Jadi kurang kondusif lah gitu di kelas itu. Oh, sudah diterapkan, tetapi mungkin ada hambatannya itu kurang kondusif ya? Iya, gitu. Nah, kira-kira nih, Pak Dadan punya tidak solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anaknya bisa lebih kondusif lagi? Ada sih Bu. Ini kan baru pertama ya saya menerapkan. Mungkin saya pertama butuh waktu, kemudian sabar Bu ya, dalam menggali potensi dan minat anak. Kemudian mungkin saya akan melakukan cara memetakan gaya belajar anak mungkin Bu ya. Jadi nanti saya bisa menuangkan dalam perencanaan pembelajaran anak di kelas itu, bagaimana saya mengakomodir gaya belajar anak gitu. Mungkin itu Bu, atau bagaimana Ibu ya? Berarti ya langkah yang akan diambil Pak Dadan itu yang pertama berarti waktunya itu tidak hanya sekali ya Pak Dadan, karena butuh waktu, kemudian butuh kesabaran, juga akan melakukan mencoba dengan gaya belajar yang berbeda, begitu ya? Betul Bu.
Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama nih proses seperti itu yang akan Pak Dadan lakukan? Ya mungkin 3 sampai 4 kali mungkin Bu ya. Oh, berarti Pak Dadan akan melakukannya selama 3 sampai 4 kali. 4 kali Bu ya. Begitu ya? Iya Bu. Terus ukuran keberhasilannya nih dari rencana yang Pak Dadan laksanakan itu seperti apa? Setelah 3 sampai 4 kali melakukan kegiatan sesuai dengan rencana Pak Dadan tadi, kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya ya mungkin saya bisa melihat perkembangan anak ketika mereka belajar mandiri, kemudian melihat perkembangan anak ketika apa tuh ketika mereka dikasih kesempatan untuk belajar gitu. Ya, berarti Pak Dadan akan melihat bagaimana perkembangan anak setelah melakukan kegiatan ya. Betul Bu. Terus Pak Dadan melaksanakan kegiatan ini, apa ada rekan yang bisa membantu Pak Dadan dalam merealisasikan rencana Pak Dadan tersebut? Kayaknya pernah ada yang melakukan. Mungkin saya harus banyak berdiskusi dengan beliau mungkin Bu ya. Itu. Dan juga minta diobservasi mungkin ya. Ya, berarti solusi lainnya selain butuh waktu, kesabaran, kemudian melakukan gaya belajar yang berbeda, Pak Dadan juga melakukan kolaborasi dengan rekan Pak Dadan yang sudah melaksanakan sebelumnya ya. Betul Bu. Mulai kapan nih akan melaksanakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan rekan Pak Dadan? Kayaknya minggu besok sih Bu. Saya sudah sudah membuat rencananya sih. Oh ya, berarti minggu besok sudah melakukan sesuai dengan yang direncanakan oleh Pak Dadan ya? Iya. Kemudian bagaimana nih? Ini Pak Dadan sudah tercerahkan belum nih ngobrol sama saya? Alhamdulillah Bu, tercerahkan karena saya ngobrol dengan Ibu sebagai guru senior. Tidak juga Pak Dadan. Berarti Pak Dadan itu mempunyai Pak Dadan itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, namun ada kendala dengan siswa yang Pak Dadan hadapi ya. Betul. Kemudian strategi yang akan dilaksanakan Pak Dadan itu karena butuh waktu, memerlukan latihan, kemudian kesabaran, dan melakukan berbagai gaya belajar. Yep. Selain itu, Pak Dadan juga ada alternatif yang lain, yaitu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak Dadan. Itu ya Pak Dadan? Ya Bu. Bagaimana nih perasaan Pak Dadan setelah melakukan coaching dengan saya? Alhamdulillah Bu, ada pencerahan yang awalnya saya ragu-ragu untuk menerapkan rencana saya, tapi setelah dapat dukungan dan sudah di coaching sama Ibu, jadi saya jadi percaya diri lah bahwa akan ada perubahan pembelajaran yang terpusat kepada murid. Untuk tindak lanjutnya bagaimana nih setelah sesi coaching ini? Apakah kita akan melakukan pertemuan lagi atau bagaimana? Sepertinya begitu Bu. Kalau diperkenankan saya pengen ngobrol lagi dan nanti saya akan bawa lembar-lembar refleksinya. Kalau baiklah, tidak keberatan. Kalau begitu, ya saya tunggu nih Pak Dadan nanti hasilnya bagaimana. Saya juga penasaran nanti dengan hasil perencanaan yang Pak Dadan lakukan. Nanti saya tunggu sesi coaching berikutnya ya Pak Dadan ya. Baik buat, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk meng-coaching saya. Sama-sama Pak Dadan. Kalau begitu untuk pertemuan kita kali ini cukup ya Pak Dadan? Cukup Bu, alhamdulillah, terima kasih. Itu saja mungkin Bu ya. Nanti kita ketemu lagi. Nanti saya jadwalkan Bu ya. Ya siap, nanti saya tunggu.
Siap. Terima kasih Pak Dadan. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadan dan Ibu Wawat. Sekarang kita akan melakukan refleksi untuk quote di Ibu Wawat. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, saya merasa sudah melakukan alur tirta. Di sini saya berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Koci dan berusaha mengarahkan Koci untuk menemukan solusinya sendiri. Ya. Kemudian ya, selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Ibu? Yang perlu diperbaiki sebagai coach ternyata tidak mudah ya Bu Lina. Saya memerlukan jam terbang yang banyak serta harus bisa membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Koci. Mungkin kedepannya saya harus lebih belajar lagi bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot tersebut, Bu Lina. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Ibu perbaiki atau yang perlu Ibu perbaiki atau tingkatkan untuk selanjutnya? Yang saya akan perbaiki, saya akan sering berlatih. Mungkin saya akan sering-sering mengcoaching rekan saya atau siswa-siswa saya atau juga mungkin suami sama anak saya supaya saya bisa lebih memahami bagaimana sih cara menjadi coach yang baik, Bu Lina. Terima kasih Ibu Wawat dan Pak Dadan. Sangat menarik sekali tadi percakapannya. Kemudian Ibu Wawat juga sudah menggunakan alur tirta menurut saya. Dan ada satu pertanyaan untuk Koci, Bapak Dadan, bagaimana perasaan Bapak setelah di-coaching oleh Ibu Wawat? Setelah di-coaching oleh Ibu Wawat, rasanya senang tentunya, kemudian unek-uneknya keluar, dan saya juga bisa memecahkan masalah sendiri ternyata. Dan enak diajak ngobrol. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Bapak Wawat, Bapak Dadan atau Ibu Wawat? Saya rasa sudah cukup, Bu Lina. Sudah cukup. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di praktik coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.